Episode 42 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pemuda botak itu tersenyum serius dan melangkah ke atas, diikuti oleh 3 pemuda lainnya dengan ekspresi garang di wajah mereka. Jennifer terus mundur ketakutan, dan akhirnya mundur ke tengah meja di toko minuman dingin. Saat ini, para pelanggan di toko minuman dingin sudah melarikan diri. Dan beberapa orang yang berani masih berdiri di sekitar toko minuman dingin dan menonton. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan bahwa sebenarnya masih ada satu pelanggan yang tersisa di toko minuman dingin. Masih duduk di sana, perlahan-lahan memakan secangkir es krim. Ini adalah seorang pemuda tampan. Dia sepertinya tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia mengabaikan 4 pemuda dari keluarga Ford dan tamu-tamu lain yang melarikan diri memakannya perlahan dan perlahan, melihat ekspresi kenikmatannya, seolah-olah es krim itu adalah sejenis makanan lezat yang langka. Saat ini, karena Jennifer membelakangi, dia tidak bisa melihat kehadiran anak-anak muda tersebut, dan perhatiannya tertuju pada 4 anak muda dari keluarga Ford. Rasa krisis dan ketakutan yang kuat membuatnya tidak bisa peduli ada yang lain. Di bawah paksaan keempat anak keluarga Ford, Jennifer terus mundur, dan keputusasaan di hatinya menjadi semakin kuat. Apakah benar-benar mustahil untuk melarikan diri? Jennifer merasa dirinya sudah berdiri di tepi jurang. Hanya selangkah lagi akan terjatuh ke tempat kehancuran abadi. Kesengsaraan di hatinya membuat wajahnya menjadi pucat, dan gelombang ketidakberdayaan terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat mata orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu sepertinya melihat ke belakang, seolah-olah ada monster di sana, tapi dia tidak lagi mempedulikannya. Bagaimana dengan monster? Mungkinkah ini lebih menakutkan daripada 4 anggota keluarga Ford di depan saya? Dibandingkan dengan keempat anggota keluarga Ford ini, dia lebih suka digigit sampai mati oleh monster, yang setidaknya akan lebih memuaskan. Jika dia jatuh ke tangan keluarga Ford, keadaannya mungkin lebih buruk daripada mati. Jennifer terus mundur, dan tiba-tiba, dia mendengar seruan. Kami menabraknya. Apakah orang itu bodoh? Kenapa dia tidak tahu cara menghindarinya? Saat ini, berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik berarti meminta kematian, bukan? HMPH, beberapa orang terlalu percaya diri sehingga mereka berpikir mereka punya peluang untuk menang ketika menghadapi 4 pria yang ditingkatkan. Menurut mereka siapa mereka? Jennifer tidak mengerti apa yang dibicarakan semua orang. Pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Haha, adakah yang berani tampil ke depan saat ini? Mundur 2 langkah lagi, tiba-tiba Jennifer merasa seperti menabrak sesuatu. Lalu kakinya lemas dan dia terjatuh ke pelukan seseorang. Ketika pantat besarnya duduk di pangkuan orang lain, entah kenapa, Jennifer tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah selama dia dipegang oleh orang tersebut, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancamnya. Segera setelah itu, dia mendengar suara menggoda wanita cantik. Apakah kamu begitu ingin melemparkan dirimu ke dalam pelukanku? Apakah kamu telah ditaklukkan oleh pesonaku? Jennifer mengangkat kepalanya dan langsung melihat wajah tampan. Ini adalah wajah yang familiar namun asing. Aneh karena dia baru melihat wajah ini 2 kali. Pertama kali di kota Chang'an, Cina. Saat itu, Cha sedang berkonflik dengan pria di toko perhiasan ini. Kalau soal keakraban, karena melihatnya dari jarak dekat, dia selalu merasa pria ini memiliki rasa déjà vu, terutama tatapan dan matanya yang lucu, yang membuatnya sangat yakin bahwa dia sudah melihat pria ini lebih dari 2 kali. Kamu, siapa kamu? Jennifer bertanya dengan ragu, tidak memperhatikan betapa ambigunya postur tubuhnya saat ini. Hehe, sedih sekali kita bertemu kenalan lama dan tidak saling mengenali. Zhao Ling tersenyum lembut dan berkata saya ingat pertama kali kami bertemu, tetapi itu adalah pengalaman yang istimewa. Saat itu di Hawaii, saya dan saudara lelaki saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke toilet. Tanpa diduga, ketika saya membuka pintu toilet di toilet pria, saya menemukan seorang wanita berdiri di dalam. Wanita itu tampak cukup saleh dan percaya diri pada saat itu, yang sangat menyebalkan. Hawaii, toilet pria, wajah cantik Jennifer bingung, dan matanya tiba-tiba membelalak kamu, SSST. Zhao Ling menempelkan jari telunjuknya ke mulutnya untuk memberi isyarat agar tidak mengatakannya dengan keras. Hei, tidak apa-apa jika kamu sendiri yang mengetahuinya. Aku tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ya. Jennifer mengangguk penuh semangat seperti ayam mematuk nasi. Dan hatinya tiba-tiba bersemi karena gembira. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Zhao Ling lagi. Memikirkan identitas orang ini, ini adalah orang nomor 1 di dunia. Memikirkan tentang akar pohon besar yang membentang di langit oleh Raja Dewa Titan, orang ini harus berurusan bersama mereka. Sekarang, apakah dia masih bisa peduli dengan 4 orang yang ditingkatkan itu? Jennifer diam-diam mengepalkan tangan kecilnya dan melambaikannya dengan penuh semangat. Dengan pria di sisinya, dia masih takut dikejar. Wanita dalam pelukannya berseri-seri dengan gembira, yang membuat Zhao Ling sedikit bingung. Hei, apa yang kamu pikirkan?
Mengapa ekspresimu begitu menyedihkan? Apa? Kamu celaka? Beraninya kamu menyebutku celaka? Jennifer melotot dan berkata dengan marah HMPH, aku sudah mendengar banyak rumor dari luar yang mengatakan bahwa kamu mengira kamu adalah orang paling celaka kedua di dunia. Tidak seseorang berani mengenali orang nomor satu. Siapa yang mengatakan itu? Sialan? Siapa yang memfitnah citraku sebagai orang yang bijaksana dan berkuasa? Untuk melihat apakah aku tidak memukulnya sampai mati? Zhao Ling tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar ini, dan berkata dengan marah dengan nada yang agak tidak senang nada. Jennifer mengatupkan bibirnya dengan sombong ceka-ceka, konon ini dikatakan dari dalam perusahaan impian. Kudengar orang yang memberimu evaluasi ini sepertinya adalah pria gemuk bernama San Hao. Saudara Hao? Zhao Ling memiliki wajah yang aneh. Nenek? Hanya pria gendut sialan itu yang bisa mengatakan hal seperti itu. Jika aku mendapat kesempatan, aku harus memukulnya sampai dia menjadi gemuk 3 kali lagi, untuk menghilangkan kebenciannya hati saudaraku. Mereka berdua berbisik-bisik di sini seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Tapi hal itu membuat keempat pemuda keluarga Ford sangat marah. Kapan mereka pernah diabaikan seperti ini? Nak, siapakah kamu hingga mengganggu urusan kami? Teriak pemuda botak itu dengan marah. Zhao Ling mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, saya telah menyelamatkan wanita ini. Keluar dari sini sebelum saya tidak ingin melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, dia mengambil es krim di atas meja, mengambil sepotong dengan sendok, dan menaruhnya ke mulut Jennifer. Ayo, aku dikejar sehari semalam, dan aku masih belum sempat makan. Lihat, anak itu lapar. Ayo makan es krim. Ini yang kamu makan. Jennifer sedikit mengernyit dan memalingkan wajahnya. Zhao Ling berkedip dan berkata dengan tenang, tidak masalah, aku tidak membencimu. Apa? Jennifer tertegun, ingin melihat betapa berkulit tebal pria ini. Hei, mari kita cari tahu. Orang-orang tidak menyukaimu, oke? Keempat pemuda dari keluarga Ford di sebelahnya bahkan lebih marah lagi. Mereka sebenarnya berpikir untuk menggoda wanita saat ini. Pemuda paling kekar itu mencibir, nak, tahukah kamu siapa kami? Kami bahkan berani ikut campur dalam urusan keluarga Ford. Menurutku kamu tidak sabar. Seberapa kuat keluarga Ford? Zhao Ling sedikit memiringkan kepalanya, saya baru saja turun tangan, dan Anda menggigit saya? Kamu pantas mati. Pemuda kekar itu sangat marah hingga wajahnya memerah karena menahan amarahnya. Dia tiba-tiba berteriak, dan setelah serangkaian bayangan di tubuhnya, dia bergegas menuju Zhao Ling seperti kilat. Para penonton merasa ngeri, mengira Zhao Ling sudah mati. Tetapi Jennifer, yang duduk di pelukan Zhao Ling, memiliki senyuman di wajahnya yang cantik menyerang. Hahaha. Nak, jangan salahkan aku karena kejam saat kamu mencari kematian. Pemuda kekar itu mendatangi Zhao Ling dalam sekejap, dengan senyuman kejam di wajahnya, dan tinjunya yang besar menghantam Zhao Ling dengan keras seperti beban yang berat. Palu. Dirompi. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan mata semua orang tiba-tiba melotot seperti katak, dan mereka berseru seolah-olah baru saja melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Pemuda kekar itu memukul Zhao Ling, yang seharusnya terluka parah, baik-baik saja. Namun, pemuda kekar itu sendiri sepertinya tertabrak kereta yang melaju kencang. Dan kemudian ia jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya. Zhao Ling berbalik, mengedipkan matanya, dan berseru berlebihan, hei, sobat, aku tidak menyangka kamu juga suka bermain dengan anjing dan makan kotoran, ceka-ceka, hobi yang unik. PFFT. Jennifer tidak bisa menahan tawa, mengira pria ini sungguh lucu. Orang-orang di sekitar tercengang, dan beberapa orang bahkan mengucek mata, mencoba memastikan bahwa mereka sedang bermimpi. Kapan Enhancer menjadi begitu rentan? Melihat pemuda kekar yang menjadi tidak responsif, 3 pemuda lainnya dari keluarga Ford menjadi serius. Mereka tahu betul betapa kuatnya pemuda kekar itu. Tapi dengan kekuatan yang begitu kuat, itu bahkan tidak merusak rambut Zhao Ling. Itu bahkan lebih luar biasa dari seekor babi yang memanjat pohon. Siapa kamu? Pemuda botak itu bertanya dengan dingin. Saya? Zhao Ling mendecakkan bibirnya, nama saya San Hao. Jika Anda ingin membalas dendam di masa depan, silakan datang kepada saya. Terkikik. Jennifer tertawa terbahak-bahak hingga ranting-rantingnya bergetar, dan tubuh lembutnya bergetar tanpa henti. Kelopak mata Zhao Ling bergerak-gerak dengan liar, dan dia segera mendengus, bisakah Anda, seorang wanita, berhenti bergerak dan tidak melihat kemana Anda duduk? Beberapa bagian tubuh Anda cukup lembut dan mudah digosok saat Anda memutarnya. Jika pistolnya meledak, saya mungkin tidak dapat menahannya lagi. Apa? Ekspresi Jennifer tiba-tiba membeku ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia teringat bahwa dia masih duduk di pangkuan Zhao Ling. Dia baru saja memutar badan, dan pantatnya sepertinya menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Ah! Tiba-tiba, dia berteriak, melompat dari pelukan Zhao Ling, dan berkata dengan keras dengan wajah tersipu, sialan, dasar mesum. Biarkan aku pergi. Kamu harus bersikap masuk akal meskipun kamu cantik. Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas?
Kamu sendiri yang duduk di atasnya, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Wajah Zhao Ling murni dan polos. Zhao Ling dan Jennifer bertengkar satu sama lain, membuat orang-orang di sekitar mereka terlihat aneh, dan tiga anak muda yang tersisa dari keluarga Ford bahkan memiliki ekspresi kotor di wajah mereka. Hei, 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 ini pertarungan, oke? Kamu harus konsentrasi bertarung. Apa yang kamu maksud dengan menggoda? Pemuda botak itu sangat marah hingga dia diabaikan sama sekali. Tapi dia belum berani marah, karena serangan pemuda kekar tadi menjelaskan kepadanya bahwa meskipun mereka bertiga bergabung, itu tidak akan cukup bagi Zhao Ling. Tak berdaya, dia hanya bisa menelan kata-katanya dan berkata ini, Tuan San Hao, tidak ada permusuhan atau permusuhan antara kami dan Anda. Tidak perlu saling bermusuhan karena seorang wanita. Anda harus memberikan Ford hadapi keluarga dan serahkan wanita itu kepada kami. Kapanpun Anda mengalami masalah di masa depan, keluarga Ford pasti akan membantu Anda. Ia yakin nama keluarga Ford cukup membuat pihak lain takut padanya. Tetapi saat ini, Zhao Ling berbalik, menggaruk kepalanya dengan bingung dan berkata keluarga Ford, saya belum pernah mendengarnya. Saya bilang ketiga bersaudara itu punya air di otak mereka atau semacamnya? Apa kamu tidak melihatnya? Saya sudah terobsesi dengan seks? Lihat itu. Saya jatuh cinta dengan wanita ini, bagaimana saya bisa menyerahkannya kepada Anda? Pahlawan punya alasan yang benar untuk menyelamatkan kecantikan, tapi pria ini hanya mengatakan bahwa dia terobsesi dengan seks. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun kata-kata Zhao Ling tidak serius, justru karena itulah semua orang semakin merasa bahwa pria ini adalah seorang laki-laki. Namun, dia mengatakan bahwa wajah Jennifer malu, mengertakkan gigi di samping giginya, dan memarahi mulut pria itu terlalu buruk. Pada saat ini, tiba-tiba ada hembusan angin menderu dari segala arah, dan kemudian bayangan muncul, dan 7 atau 8 orang yang ditingkatkan tiba-tiba muncul di tempat kejadian keluarga Ford. 7 atau 8 tuan datang sekaligus, yang langsung membuat pemuda botak itu sangat percaya diri. Dia mencibir dan berkata, Nak, apakah kamu merasa senang memarahiku tadi? Hah? Aku benar-benar tidak tahu apa yang baik. Aku memintamu untuk pergi dan kamu tidak akan pergi. Sekarang jika kamu ingin pergi, kamu harus melihat apakah kami setuju. Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menunduk dan rahangnya hampir terjatuh. Karena dia menemukan bahwa orang yang dia ancam, Zhao Ling, sebenarnya sedang memegang es krim dan memakannya dengan gembira, sama sekali mengabaikan ancamannya. Ini sangat menjengkelkan. Pemuda botak itu begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Dia akhirnya menemukan sebuah masalah, yaitu demi hatinya sendiri, dia tidak boleh berpikir untuk mengalahkan Zhao Ling dalam hal kata-kata dan ancaman, karena orang ini pasti bisa membuatmu gila sampai mati. Melambaikan tangannya, pemuda botak itu menghela nafas dan berkata ayo kita lakukan. Jangan buang waktu, tangkap pria dan wanita ini, bawa mereka kembali dan interogasi mereka, dan pastikan untuk mencari tahu di mana barang-barang kita. Lebih dari selusin orang yang ditingkatkan mencibir, dan tiba-tiba tubuh mereka berubah menjadi ratusan bayangan, mengelilingi Zhao Ling dan Jennifer. Orang-orang di sekitarnya menjadi gugup lagi. Meskipun serangan penuh pemuda kekar tadi tidak melukai Zhao Ling, tetapi sekarang ada lebih dari 10 orang yang ditingkatkan menyerang bersama-sama, dan mereka tidak berpikir Zhao Ling bisa melawan. Tapi Zhao Ling tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan wajah tak berdaya sungguh, kenapa kita harus berkelahi dan membunuh? Membosankan sekali. Faktanya, kita punya waktu ini, sebaiknya kita berhubungan dengan 2 gadis dan mendiskusikan orang asing atau semacamnya. Itu masuk akal. Setiap orang memiliki wajah yang aneh, dan mereka semua ragu-ragu untuk berbicara. Mereka ingin mengoreksi orang ini apakah Anda yakin Anda tidak sedang membicarakan kehidupan, tetapi orang asing? Tepat ketika semua orang hendak membahas masalah yang sangat mendalam ini. Zhao Ling tiba-tiba melirik es krim di tangannya dengan rasa kasihan, lalu melambaikan tangannya, dan es krim itu tiba-tiba melesat keluar, mengenai wajah seorang pemuda yang sedang asyik bermain dengan bayangan. Aku menggigil karena rasa asam. Pada saat yang sama, Zhao Ling meraih tangannya yang lain secara diagonal ke atas dan langsung menjambak rambut seorang pemuda. Kemudian dengan tatapan dingin di matanya, dia membanting kepala pemuda itu ke atas meja dengan lengannya. Semua orang tercengang. Kecepatan orang yang ditingkatkan yang tampaknya sangat cepat ternyata sangat rentan di depan Zhao Ling. Tangkap wanita itu dulu. Raungan keras tiba-tiba terdengar, dan semua orang tiba-tiba terbangun dan segera bergegas menuju Jennifer dengan desir, desir, desir. Pengadilan kematian. Ketika Zhao Ling mendengar ini, cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Dia merentangkan telapak tangannya yang bebas, dan kemudian meremasnya dengan kuat. Dalam sekejap, semua orang memiliki ilusi bahwa saat Zhao Ling memegangnya di tangannya, seluruh udara antara langit dan bumi langsung membeku. Saya melihat bayangan di sekitar menghilang seketika, dan tubuh semua orang yang diperkuat terpaku di tempatnya. Bahkan pemuda botak di antara mereka, yang telapak tangannya hanya berjarak 1 cm dari leher Jennifer, masih membeku inci. Semua orang terkejut dan tercengang, dan semua orang bahkan lebih ngeri lagi.
Saat berikutnya, Zhao Ling mendengus dingin. Udara pada di sekitar mereka sia-sia untuk sementara waktu, dan riak-riak jernih langsung melewati semua orang yang diperkuat. Tengah kepulan, seteguk darah muncrat satu demi satu, dan lebih dari selusin orang yang diperkuat tiba-tiba jatuh ke tanah, dengan lebih banyak udara yang keluar dan lebih sedikit udara yang masuk. Sepertinya mereka hanya memiliki separuh hidup mereka yang tersisa. Jennifer memandang pemuda botak lembut di depannya dan merasa lega. Dia hampir tertangkap saat itu, yang sungguh mengejutkannya. Dia menyentuh payudaranya yang menjulang tinggi, dan tiba-tiba mata seseorang menjadi sangat panas. Di mana kamu mencari? Jennifer melotot genit. Zhao Ling segera melihat ke langit dan diam-diam berkata, sial, gadis asing ini memang lebih baik dari gadis Cina, dan dia juga memiliki semacam energi buas seperti macan tutul liar kecil di sekujur tubuhnya. Ceka-ceka. Orang-orang di sekitarnya memandang Zhao Ling dengan mata yang sangat berbeda saat ini. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar kuat? Ya, sungguh luar biasa bahwa selusin orang yang diperkuat dengan mudah dieliminasi. Saya tidak menyangka selain Tuan Zhao Ling, ada orang yang begitu kuat di dunia saat ini. Cih, bagaimana orang ini bisa bersaing dengan Tuan Zhao Ling? Dia hanya sedikit lebih kuat daripada manusia yang ditingkatkan, tetapi Tuan Zhao Ling secara langsung mengubah puncak gunung menjadi energi untuk menyerang Raja Dewa Titan. Ya, memang tidak ada bandingannya. Lalu menurutmu siapa orang ini? Kudengar selain raksasa batu, ada beberapa orang kuat dari peradaban prasejarah di dunia ini. Apakah orang ini salah satunya? Ya, itu sangat mungkin. Di tengah diskusi semua orang, Zhao Ling berdiri dan berjalan ke arah Jennifer. Oke, sekarang masalahnya sudah selesai. Haruskah Anda mengucapkan terima kasih? Apa yang ingin kamu lakukan? Jennifer menyilangkan tangannya dan menatap Zhao Ling dengan tatapan mesum. Zhao Ling cemberut, jangan khawatir. Saya tidak ingin Anda menyerahkan diri kepada saya. Ayo, bawa saya untuk mengambil barang-barang yang Anda curi dari keluarga Ford. Saya lebih tertarik dengan itu. Jennifer tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan curiga, kamu juga ingin mencuri ramuan penguatku? Kami memiliki begitu banyak barang seperti itu di rumah kami sehingga kami hampir meminumnya sebagai air matang. Apakah menurut Anda saya akan tertarik? Zhao Ling membenci IQ wanita ini. Benar, kamu yang menemukan ramuan penguat. Jennifer menjawab, karena kamu tidak tertarik. Kamu ingin ramuan penguatku untuk apa? Zhao Ling menyentuh dagunya, pengejaran keluarga Ford terhadap Anda kali ini terlalu berlebihan. Saya curiga ramuan penguat yang Anda curi itu aneh. Jennifer tiba-tiba tersadar, jadi ini yang kamu lakukan? Hehe, menurutku apa yang kamu katakan itu aneh. Sebenarnya, intinya bukan ramuan penguatnya, tapi kotak berisi ramuan itu. Kotak? Zhao Ling bertanya dengan ragu, apa yang aneh dengan kotak itu? Hehe, saya menemukan kode kacau yang terdiri dari ratusan huruf di bagian bawah kotak. Saya rasa itu mungkin kata sandi lewati. Lewati kode? Zhao Ling sedikit mengernyit. Lewati kata sandi adalah metode enkripsi kata sandi yang paling sederhana, tetapi juga merupakan metode enkripsi yang paling rumit. Sederhana saja karena prinsip enkripsi kata sandi lompatan kata sangat umum, yaitu menyembunyikan informasi berguna dalam sekumpulan karakter yang kacau. Kemudian saat membaca, Anda harus mengikuti aturan tertentu untuk mengekstrak satu huruf setiap satu atau beberapa kata. DLL. Dikatakan rumit karena ada berbagai algoritma enkripsi untuk kata sandi lompatan kata, belum tentu polanya jelas seperti setiap kata lainnya, 2 kata, atau 3 kata. Untuk beberapa kata sandi melewatkan kata yang rumit, pola pembacaannya kemungkinan besar adalah pembacaan pertama memerlukan 2 kata, pembacaan kedua memerlukan 5 kata, dan kemudian untuk ketiga kalinya, kata lain dilewati seperti ini. Anda bahkan dapat mengenkripsi kata sandi tanpa mengikuti aturan, dan Anda dapat membuat perjanjian khusus sesuai keinginan Anda sendiri. Misalnya, jika Zhao Ling memberikan kata sandi melewatkan kata kepada Jennifer, hal itu dapat didiskusikan terlebih dahulu. Pertama kali dia membacanya, dia harus melewatkan 2 kata, dan kedua kali dia membacanya, dia harus melewatkan 10 kata. Tapi ketiga kalinya dia membacanya, ada yang salah. Kemarilah dan menari 6 kata. Ini membentuk kunci kata sandi yang tidak teratur. Dengan cara ini, tidak seorang pun kecuali Zhao Ling dan Jennifer dapat mengetahui arti sebenarnya dari kata sandi tersebut. Oke, jangan dipikir-pikir. Aku akan mengajakmu mengambil kotak itu sekarang. Ngomong-ngomong, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku kali ini, bagaimana kalau aku mentraktirmu makanan barat? Kata Jennifer sambil tersenyum. Oke, jika kamu mentraktir kecantikannya dengan makanan barat, aku pasti akan memiliki nafsu makan yang baik. Zhao Ling mengangguk. Di bawah pengawasan semua orang di sekitar mereka, kedua orang itu segera meninggalkan tempat kejadian, dan sirene polisi terdengar di kejauhan. Rupanya perkelahian di sini telah menarik perhatian polisi. Setelah beberapa saat, Zhao Ling mengikuti Jennifer ke pintu sebuah restoran. Ya, itu seharusnya dianggap sebagai sebuah restoran. Ada 3 karakter KFC yang menarik perhatian tertulis di atas restoran tersebut.
Apakah ini makanan barat yang kamu bicarakan? Wajah Zhao Ling dipenuhi garis-garis gelap, dan dia tiba-tiba merasa bahwa perkataan pencuri wanita itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Hehe, tidak apa-apa. Aku sangat miskin, jadi aku hanya bisa mengajakmu makan di sini. Dan bagimu orang Cina, ini memang makanan barat. Jennifer berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat Zhao Ling menjadi marah, dia terkejut dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Oke, saya hanya bercanda. Sebenarnya, saya menyembunyikan ramuan penguat di sini. Jadi saya datang untuk mengambilkannya untuk Anda terlebih dahulu. Karena itu, dia menarik Zhao Ling ke gang belakang KFC. Lalu membuka ubin lantai di sudut dan menggali kotak hitam kecil dari tanah di bawahnya. Dia mengeluarkan ramuan penguat dan menyerahkan kotak itu kepada Zhao Ling. Ini kotaknya. Ini milikmu sekarang. Zhao Ling mengambil kotak itu dan melihat bahwa memang ada ratusan surat yang tertulis di bagian bawah. Dan kata-katanya tidak masuk akal dan benar-benar kacau. Jika Anda ingin memahami informasi yang tersembunyi, Anda harus mendapatkan kunci algoritma enkripsi dari keluarga Ford. Jika tidak, meskipun Anda berusaha keras, Anda tidak akan dapat mengetahui apa informasi yang tersembunyi itu. Itu belum tentu benar. Inti dari kata sandi yang melewatkan kata adalah kombinasi berbagai huruf. Jika saya bisa membuat daftar semua kombinasi huruf-huruf ini, saya seharusnya bisa menemukan informasi yang tersembunyi di dalamnya. Apakah kamu bercanda? Mata Jennifer melebar dan dia berteriak, ini adalah kode kacau yang terdiri dari ratusan huruf. Ada begitu banyak kombinasi dan permutasi. Bagaimana Anda bisa menyebutkan semuanya? Anda harus tahu bahwa jumlah perhitungan yang terlibat harus melebihi ratusan triliun. Belum lagi otak manusia, kalaupun punya komputer, perhitungan besarnya bisa membakar motherboard. Hei, komputer biasa tidak bisa melakukannya. Tapi kecerdasan buatan super yang kekuatan komputasinya berkali-kali lipat lebih besar dari komputer pasti bisa melakukannya. Zhao Ling tersenyum diam-diam dan meminta Roh Kudus untuk mulai memecahkan kodenya. Lalu berkata, oke, sebaiknya kamu kembali ke hotel bersamaku dulu. Saya akan menelepon hotel dan meminta hotel menyiapkan makanan dan mengirim mereka ke kamarku. Kenapa aku harus pergi ke kamarmu? Jennifer cemberut. Hehe. Menurutku kamu harus mandi dengan baik, kalau tidak. Zhao Ling mendengus penuh arti. Mandi? Jennifer bingung sejenak, lalu tiba-tiba mencium baunya di tubuhnya, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia telah diburu oleh keluarga Ford selama sehari semalam, dan sekarang seluruh tubuhnya dipenuhi keringat yang berbau busuk. Agar tidak dikejar, dia bahkan merangkak melalui tempat sampah. Zhao Ling melihatnya dan tertawa keras. Oke, kenapa kamu tidak mencium bau apapun? Jangan takut tersedak, ayo cepat. Jennifer menatap tajam ke arah Zhao Ling. Dia benar-benar kehilangan citra cantiknya di depan pria ini hari ini. Keduanya meninggalkan gang dan segera kembali ke hotel. Jennifer masuk ke kamar mandi dengan kecepatan lari hampir 100 meter, dan kemudian terdengar suara gemericik air. Zhao Ling tersenyum aneh dan meninggikan suaranya dan berteriak, hei, Jennifer, apakah kamu memerlukan bantuan, seperti memandikanku atau semacamnya? Aku sangat ahli dalam hal itu. Tahu? Suara kuncian pintu langsung terdengar di kamar mandi. Lalu terdengar Jennifer berteriak dan mengancam bajingan sialan. Jika kamu berani masuk, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, saya hanya ingin membantu. Karena kamu tidak mau, maka saya tidak akan masuk. Zhao Ling terkekeh, lalu menelepon hotel untuk menyiapkan makanan dan mengantarkannya ke ruangan. Lalu berbalik dan duduk di sofa. Roh Kudus, bagaimana kabarmu? Anda benar-benar dapat menebaknya. Ini bukan kata sandi pelompat kata biasa. Ini tidak menggunakan algoritma enkripsi, tetapi metode enkripsi khusus yang disepakati. Sepertinya saya benar-benar hanya dapat mencoba dan membuat daftar semua kombinasinya. Roh Kudus berkata tanpa daya. Berapa lama? Zhao Ling bertanya dengan sedikit cemberut. Beri aku 1,5 jam. Begitu cepat? Zhao Ling berkedip karena terkejut. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Fakta yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa ada dua hal yang wanita buang-buang waktu. Yang pertama keluar dan merias wajah, dan yang kedua adalah mandi. Sejak memasuki kamar mandi, Jennifer telah mencuci di dalamnya selama lebih dari 1 jam, tetapi dia masih belum keluar. Bahkan makanan yang diantar oleh hotel pun dingin di atas meja hotel. Semua air habis. Setengah jam berlalu, suara mencicit di kamar mandi akhirnya berhenti. Lalu terdengar suara berpakaian. Kemudian pintu kamar mandi dibuka, dan Jennifer keluar dengan mengenakan jubah mandi dengan wajah memerah. Wanita ini jelas telah mencuci dirinya dengan sangat teliti, dan mungkin tidak ada satupun kuman yang ditemukan di tubuhnya. Namun sejujurnya, sosok wanita ini memang terbilang seksi. Jubah mandi berwarna putih sama sekali tidak bisa menutupi pemandangan yang memikat, namun membuatnya tampil semakin menawan. Nona Jennifer yang cantik, Anda akhirnya keluar. Saya pikir Anda akan tidur di sana. Zhao Ling bercanda dengan berlebihan. Aku benci, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin bersih. Jennifer memutar matanya dan dengan anggun berjalan ke meja makan dan duduk.
Lebih baik dicuci bersih. Lebih baik dicuci bersih. Dukun, cuci bersih saja, alis Zhao Ling menari-nari. Dan hatinya dipenuhi dengan pikiran yang tidak murni. Apa yang kamu pikirkan? Jennifer merasa tidak nyaman ketika Zhao Ling memandangnya. Dan secara naluriah mengencangkan jubah mandinya. Zhao Ling memiliki ekspresi murni di wajahnya. Hei, tidak apa-apa. Makanan sudah diantar. Silakan makan. Melihat makanan lezat di atas meja, Jennifer segera menggerakkan jari telunjuknya. Dia telah diburu selama sehari semalam, dan dia hampir tidak punya makanan. Jadi, terlepas dari citranya sebagai seorang wanita, dia mengambil garpu, mengambil sepotong steak, dan memakannya dengan lapar. Setelah makan sepotong steak, dia memperhatikan bahwa Zhao Ling tidak datang untuk makan bersamanya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak makan? Kamu makan dulu, ada yang harus aku urus. Zhao Ling sedikit mengernyit, tiba-tiba mengambil kotak hitam itu dan berjalan ke ruang kerja. Apa yang dilakukan pria ini secara misterius? Jennifer mengerja penasaran, segera mengambil burger, dan mengejarnya sambil makan. Keduanya datang ke ruang belajar. Zhao Ling duduk di belakang meja, mengambil pena dan mulai menulis di selembar kertas. Apa yang kamu tulis? Jennifer bertanya dengan rasa ingin tahu. Pesan tersembunyi yang kacau di kotak itu. Zhao Ling menjawab dengan santai. Apa? Kamu memecahkannya? Bagaimana ini mungkin? Mata Jennifer membelalak tak percaya monster yang mesum. Bagaimana otakmu tumbuh hingga bisa memecahkan ini? Aku tidak bisa menahannya. Dunia jenius selalu begitu ajaib. Zhao Ling bertingkah seolah dia adalah seorang jenius yang tiada tara. Tapi dia tidak berhenti menulis di tangannya. Roh Kudus membenci dalam hatinya. Sial, aku telah memecahkan kata sandinya. Oke? Kata jenius tidak ada hubungannya denganmu? Zhao Ling mengabaikan kebencian dari kecerdasan buatan tertentu dan masih berkata dengan gembira, ceka-ceka. Cantik, tidakkah kamu merasa terhormat berada di ruangan yang sama dengan seorang jenius seperti saya? Aku sangat tersanjung sampai aku tidak merasakannya. Tapi jika kamu terus narsis, aku akan muntah. Jennifer mengerutkan bibirnya dengan jijik. Pria ini terlalu celaka. Hei, itu hanya lelucon. Kenapa kamu begitu serius? Zhao Ling terus menulis. Tapi semakin banyak dia menulis, semakin jelek ekspresinya. Jennifer sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa ekspresi Zhao Ling tiba-tiba berubah. Ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan pesan-pesan tersembunyi itu? Apa sebenarnya yang tertulis di dalamnya? Informasi tersembunyi ini adalah formula ramuan penguat jenis baru, yang memungkinkan orang yang telah diperkuat sekali menjadi diperkuat untuk kedua kalinya. Untungnya kamu bisa memperkuatnya untuk kedua kalinya. Kenapa kamu terlihat seperti ingin membunuh seseorang? Hal baik? Zhao Ling mencibir dan berkata ini memang hal yang baik. Faktanya, secara teoritis, tubuh manusia tidak hanya dapat diperkuat untuk kedua kalinya, tetapi bahkan dapat diperkuat tanpa batas. Namun, ramuan penguat yang saya buat sengaja memungkinkan orang-orang yang hanya menguatkan saat pertama kali. Ini berhasil saat pertama kali Anda meminumnya, tetapi menjadi sama sekali tidak efektif saat Anda meminumnya untuk kedua kali. Ya, sepertinya ramuan penguat yang kamu buat hanya bisa diperkuat satu kali. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa memperkuatnya untuk kedua kalinya. Kenapa begitu? Apakah ada rahasia di dalamnya? Jennifer berkata dengan hati-hati tentang hal itu. Ini benar-benar terjadi. Sederhana sekali. Karena tubuh manusia berevolusi secara bertahap. Khasiat obat canggih yang saya kembangkan telah mencapai batas yang dapat ditanggung manusia saat ini. Setelah meminumnya, tubuh manusia harus menggunakannya setidaknya selama 10 tahun agar bisa pulih sepenuhnya. Untuk beradaptasi dengan efek penguatan, setiap organ, sel, atau bahkan gen dalam tubuh memerlukan 10 tahun untuk menyesuaikan diri, dan baru setelah itu dapat diperkuat untuk kedua kalinya. Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Rencana awal saya adalah menunggu hingga 10 tahun kemudian untuk mengembangkan ramuan penguat kedua. Pada saat itu, orang seharusnya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh saat ini, tetapi saya tidak menyangka sekarang, seseorang telah benar-benar berkembang. Itu, agen penguat jenis baru telah diperoleh, dan tampaknya siap diproduksi dalam waktu singkat. Lalu kalau tidak ada buffer period 10 tahun dan penguatan kedua segera dilakukan, apa akibatnya? Tentu saja akan membuat orang menjadi lebih kuat, dan efek penguatannya bahkan akan lebih nyata dari yang pertama kali. Namun, karena organ, sel, dan gen belum tumbuh sempurna, pasti akan menimbulkan akibat yang sangat buruk. Namun jika Anda harus membiarkan anak yang sudah dewasa melakukan pekerjaan orang dewasa, seperti pekerjaan fisik yang berat, konsekuensinya adalah tubuhnya akan roboh total. Zhao Ling merenung sejenak. Menurut spekulasi saya, jika peningkatan kedua dilakukan sekarang, tubuh manusia memang akan terus menjadi lebih kuat, tetapi akan menjadi tergantung pada agen peningkatan baru. Ini seperti obat dan akan menyebabkan banyak masalah. Dia sangat kecanduan sehingga untuk waktu yang lama di masa depan, dia harus terus menyerap ramuan penguat dan menjadi lebih kuat sampai tubuhnya benar-benar hancur oleh ramuan tersebut dan dia mati. Sangat menakutkan.
Jennifer terkejut. Zhao Ling sebenarnya menggunakan narkoba sebagai metafora, yang menunjukkan betapa berbahayanya obat baru ini. Yang lebih seriusnya adalah setelah pertama kali dikuatkan dan merasakan manisnya kekuatan yang dahsyat, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan ramuan penguat baru. Itu bukan hal yang paling penting. Zhao Ling mengambil kertas itu dan kilatan cahaya muncul di matanya. Saya baru saja melihat formulanya dengan cermat dan menemukan bahwa formula ini tidak sempurna. Ada beberapa bahan mentah di dalamnya yang akan bertentangan dengan tubuh manusia. Jika obat ini adalah digunakan untuk memperkuat, tubuh manusia tidak hanya akan menjadi kecanduan yang sangat besar, dan atavisme sangat mungkin terjadi. Apa? Atavisme? Ini seharusnya tidak dianggap evolusi, tapi degenerasi, kan? Jennifer membuka mulutnya karena terkejut. Menurut teori evolusi, manusia berevolusi dari kera, dan kera berevolusi dari makhluk laut. Yang disebut atavisme berarti manusia memiliki beberapa ciri nenek moyangnya karena beberapa alasan. Jennifer sulit membayangkan skenario di mana manusia berubah menjadi kera, atau menumbuhkan insang, gading, dan ekor. Benar, itu degenerasi. Kalau hanya degenerasi fisik, tidak apa-apa. Tapi jika menyebabkan degenerasi mental, maka orang tersebut kemungkinan besar akan menjadi binatang dengan kekuatan besar tapi tidak bisa mengendalikan diri. Wajah Zhao Ling serius. Kemunculan ramuan penguat baru benar-benar mengejutkan Zhao Ling. Dia penasaran siapa yang mengembangkan ramuan tidak sempurna ini? Obat ini terlalu tidak stabil. Zhao Ling, kamu harus mencegah penyebarannya. Keluarga Ford benar-benar gila karena bisa membuat ramuan sesat seperti itu. Dengan kekuatan keluarga Ford, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengembangkan ramuan semacam ini. Mereka hanyalah pion. Zhao Ling menghela nafas tak berdaya pertama. Kami menunda promosi ramuan penguat, dan sekarang kami telah membuat sesuatu seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Saat ini, mengapa orang-orang itu masih tidak mau menetap dan harus menimbulkan masalah? Tidakkah mereka tahu bahwa jika saya gagal mengalahkan Raja Dewa Titan, umat manusia akan punah dalam 3 atau 4 tahun? Lalu, apa gunanya memperebutkan kekuasaan dan mencoba menghasilkan uang? Bodoh. Mungkin aku bisa menjawab pertanyaan ini untukmu. Katakan padaku, aku sangat penasaran, apa yang dipikirkan orang-orang itu? Ada pepatah di Tiongkok bahwa mereka yang membingungkan pihak berwenang akan melihat dengan jelas. Saya pikir inilah situasi yang Anda alami sekarang. Jennifer berkata sambil tersenyum, tahukah Anda betapa takut dan putus asanya perasaan orang-orang ketika raksasa batu datang dan membunuh orang di seluruh dunia? Saya juga orang biasa, jadi saya tahu bagaimana perasaan saya saat itu, tetapi di antara semuanya kami semua orang mengira akhir dunia akan datang, tapi kamu muncul. Kamu tidak hanya melawan raksasa batu itu, tetapi kamu juga memotong akar pohon besar yang membentang di langit dari Raja Dewa Titan. Dalam hati setiap orang, kamu adalah penyelamat, dan apa yang terjadi saat itu juga membuat orang-orang di dalam dunia membencimu. Miliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Justru karena keyakinan inilah kebanyakan orang percaya bahwa pada akhirnya kamu akan mampu menyelamatkan umat manusia dan mengalahkan raksasa batu dan Raja Titan. Jennifer memandang Zhao Ling dengan mata berbinar. Pikirkanlah, karena orang-orang sangat yakin bahwa Anda pasti akan menang, bahwa umat manusia tidak akan ada habisnya, dan bahwa ini masih dapat berlanjut, maka perilaku gelisah beberapa orang juga akan terjadi. Itu tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, kamu tahu kamu tidak akan mati. Jadi mengapa tidak berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk dirimu sendiri? Wajah Zhao Ling membeku, dan dia tiba-tiba merasa tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa alasan kegelisahan orang-orang itu sebenarnya karena ini. Seringkali orang mengatakan bahwa dipercaya adalah perasaan yang sangat membahagiakan. Namun kini ia tahu bahwa dipercaya juga bisa menimbulkan masalah besar. Tapi entahlah, dia sendiri tidak sepenuhnya yakin bisa menghancurkan klan raksasa batu itu. Setidaknya sekarang, dia pasti akan mati melawan Raja Dewa Titan. Bahkan jika dia benar-benar meningkatkan energi manufaktur ungu di masa depan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu mengalahkan Raja Dewa Titan. Lagi pula, siapa yang tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki energi manufaktur ungu? Ya, bagaimana bisa seseorang bisa begitu dipercaya? Zhao Ling mendecakkan bibirnya dan menghela napas tanpa berkata-kata. Saat Zhao Ling meratap di hotel, penyelamatan Jennifer telah menyebabkan keributan di keluarga Ford. Di New York, suasana di ruang konferensi di kantor pusat keluarga Ford sangat khusyuk. Lusinan pemimpin keluarga duduk di kursinya dengan cemberut. Jim Ford. Jim mengusap alisnya dan berkata dengan sedikit lelah, semuanya. Kalian semua tahu apa yang terjadi di Vancouver. Katakan saja pendapat kalian. Saya rasa ada 2 hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Seorang lelaki tua berambut putih menganalisis dengan suara yang dalam. Pertama-tama, ketika pencuri perempuan mencuri formula tersebut, apakah dia sudah mengetahui bahwa formula tersebut tertulis di dalam kotak? Atau apakah tujuannya hanya untuk memperkuat ramuan tersebut? Dan formula kebetulan diambil olehnya? Bagaimana jika? Itu yang pertama, saya yakin seseorang pasti telah menghasutnya. Menurutku bukan yang pertama. Lagi pula,
Keberadaan formula tersebut tidak diketahui dunia luar, dan kalaupun ada yang mengetahui keberadaan formula tersebut, mereka juga harus tahu bahwa mencuri kotak itu tidak ada gunanya, karena tanpa kunci kata sandi, tidak mungkin untuk membacanya. Pahami pesan tersembunyinya. Seorang pria parubaya berkumis berkata, tapi sayangnya dia tidak tahu bahwa kode yang dia anggap sangat mudah telah dipecahkan oleh Roh Kudus. Kalau begitu, tinggal hal kedua yang tersisa. Lelaki tua berambut putih itu memandang sekeliling ke arah kerumunan dan berkata kita harus menemukan identitas sebenarnya dari lelaki kuat yang menyelamatkan pencuri perempuan itu. Lebih dari 10 murid kita yang diperkuat dengan mudah dikalahkan olehnya. Identitas lelaki ini adalah sama sekali tidak diketahui. Sederhana, mungkin hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat memiliki kekuatan seperti ini. Pria parubaya berkumis itu mengangguk ini memang sebuah masalah. Satu-satunya cara bagi kita manusia untuk mendapatkan kekuatan sekarang adalah dengan meminum ramuan penguat. Karena cara perolehannya sama, meskipun ada kesenjangan kekuatan antara jika beberapa orang tidak bisa mengalahkan satu orang, kurasa sumber kekuatan orang itu bukanlah ramuan penguat sama sekali. Semua orang setuju. Pada saat ini, seorang pria yang tampak agak pucat tiba-tiba menunjuk ke atas dan berkata apakah menurut Anda orang yang menyelamatkan pencuri wanita itu adalah orangnya? Lagi pula, kami bertanggung jawab untuk menjualnya kembali secara diam-diam di pasar gelap. Ramuan penguat telah menyentuh keuntungannya, dan dia cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan lebih dari selusin orang yang memperkuat. Haruskah itu tidak mungkin? Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar pada saat yang sama, dan ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka. Mata pemimpin klan Jim juga sedikit berubah. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya tidak mungkin orang ini adalah Zhao Ling. Bagaimanapun, Shen Hongtu telah dibungkam. Zhao Ling tidak dapat mengetahui bahwa kita ada hubungannya dengan penundaan. Promosi ramuan penguat. Saya khawatir Anda masih di Tiongkok untuk menyelidiki penyebab kematian Shen Hongtu, bukan? Sang patriar benar, orang itu seharusnya bukan Zhao Ling. Ada butiran keringat di dahi lelaki tua berambut putih itu, dan dia tidak tahu apakah dia takut. Dia melanjutkan setiap orang harus tahu bahwa selain Zhao Ling, ada beberapa orang dari ras prasejarah di dunia yang memiliki kekuatan semacam ini, seperti Yang Jian dari klan Mata Kebijaksanaan, Apollo dari klan Dewa Matahari, dan beberapa orang lain yang meninggal karena Mars. Orang-orang dari Unholy Hidden Society yang melarikan diri dari dalam dapat dengan mudah mengalahkan lebih dari selusin orang yang diperkuat. Akan lebih mudah jika mereka benar-benar orang dari peradaban prasejarah. Jim menghela nafas lega. Pemimpin klan, bahkan jika itu bukan Zhao Ling, masalah ini mungkin tidak akan mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, kekuatan ras prasejarah itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Kata pria parubaya berkumis itu dengan cemas. Jim tersenyum sinis tidak, kamu salah. Bagaimanapun, manusia sedang menguasai bumi sekarang. Tidak peduli seberapa kuat ras prasejarah itu secara individu, mereka tidak dapat bersaing dengan manusia saat ini. Hehe, keluarga For kami tidak akan mengambil tindakan mengenai masalah ini sendiri setelah pertemuan ini. Saya akan pergi ke cabang pemerintah federal bumi di Amerika Utara. Hahaha, sang patriar benar-benar kuat. Orang tua berambut putih itu memuji masalah ini serius, ras prasejarah sedang menindas kita manusia. Jika pemerintah federal tidak membiarkan kita manusia malang mengambil keputusan, maka mereka memiliki begitu banyak manusia yang ditingkatkan. Apa gunanya tentara? Ya, sang patriar benar-benar bijaksana. Semua orang tiba-tiba menyadari dan tertawa sinis. Usai pertemuan, Jim segera meminta sopir untuk mengemudi dan bergegas ke pemerintah Federasi Bumi Cabang Amerika Utara untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi cabang tersebut, Carlos. Carlos adalah seorang pria Latin gemuk berusia 50-an atau 60-an. Saat ini, dia telah menerima telepon dari Jim, jadi dia sedang menunggu di kantor sambil menangani urusan resmi. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di pintu, dan sekretaris masuk bersama Jim. Hahaha Jim sayang, apakah kamu masih sekuat orang tua? Carlos segera berdiri dan maju ke depan sambil tersenyum lebar. Kak Carlos, sudah lama sekali. Jim pun menyapa Carlos dengan sangat antusias dan menciumnya. Keduanya bersikap sopan satu sama lain untuk beberapa saat, lalu Carlos bertanya lagi Jim, katakan padaku, sebenarnya kamu ingin bertemu denganku hari ini? Oh, Carlos, saya yakin Anda sudah tahu apa yang terjadi di Vancouver. Kali ini saya di sini untuk meminta Anda membuat keputusan untuk keluarga Ford kami. Jim menangis dengan ingus dan air mata. Berpura-puralah, orang tua sialan, berpura-pura saja. Aku sudah mengenalmu selama beberapa dekade, dan aku tidak tahu apa kelebihan orang tuamu. Carlos diam-diam membencinya di dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh kecemasan ketika dia bertanya, oh, saudaraku, kamu tidak boleh melakukan ini. Bukankah kamu hanya kehilangan ramuan penguat atau semacamnya? Dengan sumber keuanganmu keluarga Ford, apakah kamu masih peduli dengan ini? Jim juga cukup tidak puas di dalam hatinya. Carlos ini memang seekor rubah tua. Dia jelas tahu bahwa tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk menyelamatkan pencuri wanita itu, tapi dia tidak menyebutkannya sama sekali saya bahwa keluarga Ford kaya dan berkuasa.
Pergi berperang untuk mendapatkan ramuan penguat. Sepertinya kita hanya bisa mengklarifikasi masalah ini. Jika tidak, rubah tua ini akan terus berputar-putar. Jim punya ide di benaknya, dia akhirnya menghela nafas dan berkata dengan sok Carlos, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kali ini saya datang kepada Anda bukan untuk keluarga Ford, tetapi untuk kita sebagai seluruh umat manusia. Sial, demi seluruh umat manusia, hanya kamu yang percaya padaku. Carlos mengumpat secara diam-diam, tetapi berkata dengan senyuman di wajahnya saudara Jim. Kamu benar-benar tidak sabar dengan keadilan, katakan padaku, apa yang terjadi? Jim menghela napas ya, itu bukan karena pencuri perempuan itu. Beberapa jam yang lalu, orang-orang yang kami kirim ke Vancouver telah menangkap perempuan itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang dari ras prasejarah muncul di tengah jalan. Dia menyelamatkan wanita itu dan melukai serius murid yang kami kirim. Apa? Orang-orang dari peradaban prasejarah? Carlos benar-benar terkejut sekarang. Ya, mereka pasti orang-orang dari ras beradab prasejarah. Keluarga Ford kami mengirimkan lebih dari 10 anak. Semuanya adalah orang-orang yang ditingkatkan. Tanpa diduga, mereka semua terluka parah oleh orang itu dalam satu gerakan. Selain ras beradab prasejarah, ada juga siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Jim mengungkapkan penilaiannya dan kemudian melanjutkan Carlos, Anda adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas pemerintah Federasi Bumi di Amerika Utara, jadi Anda tidak bisa mengabaikan masalah ini. Orang itu terlalu sombong, dan dia berani menghadapinya. Jika kita manusia mengambil tindakan, jika setiap ras prasejarah berani menyerang manusia dengan santai di masa depan, seberapa amankah kita manusia? Carlos, kamu harus menakuti monyet dan menakuti ras prasejarah itu. Jika tidak, dengan kekuatan mereka yang kuat, itu pasti mengganggu kedamaian kita. Sombong sekali ada hal seperti itu. Sekarang kita manusia yang menguasai bumi. Carlos berkata dengan marah Jim, jangan khawatir, saya pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Orang-orang peradaban prasejarah itu tidak memiliki barang bagus. Saya dengar mereka berencana meledakkan bulan. Mereka hanya mengabaikan kita manusia. Hidup atau mati, kali ini kita harus memberi mereka pelajaran. Ketika Jim melihat tujuannya tercapai, dia sangat gembira. Selama Carlos mau mengambil tindakan, semuanya akan baik-baik saja. Dia percaya bahwa betapapun kuatnya orang-orang prasejarah, mereka tidak akan menjadi penentang pemerintah federal, karena pemerintah federal memiliki pasukan yang terdiri dari hampir 1 juta orang yang ditingkatkan yang mengambil tindakan bersama. Saya khawatir bahkan jika mereka adalah ras prasejarah, mereka pasti tidak akan mampu melawan mereka. Namun kali ini, dia mendengar Carlos mengganti topik dan tiba-tiba berkata tetapi Jim, kamu juga tahu bahwa saya baru saja datang ke Amerika Utara untuk mengambil posisi. Dan masih banyak hal yang belum terselesaikan, jadi jangan khawatir tentang masalah ini. Saya akan menanganinya sesegera mungkin. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini, dan kemudian saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Jim diam-diam mengutuk orang yang licik. Ini jelas menunda. Entah kapan Anda akan selesai melakukannya, bunga daylily akan sudah dingin saat itu. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata Carlos, saya memahami situasi Anda. Meskipun pemerintah federal bumi sekarang sangat kuat, pemerintahan tersebut baru saja didirikan belum lama ini dan belum benar-benar diakui oleh semua orang. Ada banyak kendala dalam pekerjaan Anda ketika Anda datang ke sini untuk mengabdi. Tapi jangan khawatir, mulai hari ini, keluarga Ford kami akan sepenuhnya mendukung Anda di Amerika Utara. Bagus sekali. Keluarga Ford kuat dan dengan dukungan Anda, saya akan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik di masa depan saya. Carlos sangat gembira. Lalu dia menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu, jangan khawatir, saudara Jim, saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ras prasejarah itu, dan saya harus memberinya pelajaran. Jim menghela nafas lega, tujuannya akhirnya tercapai. Setelah keduanya berbicara sebentar, Jim pergi lebih dulu. Carlos menelepon lalu duduk di kantor, mengetukkan jarinya ke meja dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, pintu kantor tiba-tiba terbuka lagi, dan seorang pria kulit putih parubaya yang tinggi masuk. Pria ini memiliki lengan yang tebal dan otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Clark ada di sini, duduk. Carlos menunjuk ke sofa. Direktur Jenderal, mengapa Anda datang menemui saya? Clark, seorang pria parubaya berkulit putih, bertanya dengan ragu. Carlos bercerita tentang keluarga Ford, lalu bertanya Clark, apa pendapatmu tentang masalah ini? Jika apa yang dikatakan Jim benar, maka orang yang menyelamatkan pencuri wanita itu pastilah orang-orang dari ras prasejarah. Lagi pula, kecuali Tuan Zhaoling, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi kepala distrik, apakah kamu benar-benar ingin mengurus masalah ini? Clark memiliki beberapa keraguan dan berpikir masalah ini jelas aneh. Sungguh aneh bahwa keluarga Ford membuat keributan besar untuk ramuan penguat, dan sekarang sebenarnya ada ras prasejarah lainnya. Saya pikir ini pasti ada sesuatu yang kita lakukan aku tidak mengetahuinya. Jadi sebaiknya jangan pergi ke perairan yang bermasalah ini. Kamu pikir aku tidak mau ikut campur?
Carlos tersenyum pahit dan berkata, tahukah Anda berapa banyak orang yang menata posisi saya? Jika ini terjadi di wilayah hukum saya harus menjaganya. Jika tidak maka akan mudah bagi orang lain untuk menangkapnya. Tapi orang-orang dari ras prasejarah sulit untuk dihadapi. Kecuali kita mengirimkan pasukan manusia yang ditingkatkan dalam jumlah besar, mustahil untuk melawan mereka. Dan jika terjadi perkelahian, kita kemungkinan besar akan menderita banyak korban. Khawatir. Aku sudah memikirkan masalah ini, dan ini seharusnya tidak seserius yang kamu katakan. Carlos melambaikan tangannya, jangan lupa. Ada dewa besar di balik pemerintahan federal bumi kita. Selama orang itu ada, saya tidak percaya orang-orang dari ras prasejarah berani membantai rakyat kita. Ya, mengapa saya melupakan Tuan Shaoling? Dengan dia di sini, ras prasejarah bukanlah apa-apa. Seru Clark kaget. Dan ada sesuatu yang lebih penting. Cahaya menyeramkan melintas di mata Carlos. Pemerintah federal bumi baru saja didirikan belum lama ini. Meski memiliki pasukan yang kuat, namun pamornya di berbagai negara belum terbentuk. Kami berdua kini menghadapi dilema yang sama. Kami baru saja datang untuk bekerja di Amerika Utara dan belum mencapai prestasi apapun, jadi meskipun orang lain bersikap sopan kepada kami, mereka tidak menganggapnya serius. Direktur, apakah maksud Anda ini adalah kesempatan bagi kita? Clark tidak bodoh dan dengan cepat menemukan kuncinya. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk membangun gengsi. Jika kita bisa membuat orang-orang dari ras prasejarah itu berkompromi dengan kita, itu seperti mengetuk gunung dan mengguncang harimau. Mari kita lihat siapa lagi yang berani meremehkan kita di masa depan. Masa depan. Nah, posisi kami akan sama pada saat itu. Sudah stabil, belum lagi melalui masalah ini, kami juga mendapat dukungan dari keluarga Ford. Saya mengerti, Bupati memang berpandangan jauh ke depan. Saya akan membawa orang ke Vancouver untuk bertemu dengan ras prasejarah itu. Clark mengangguk penuh semangat. Pergilah, jangan khawatir. Selama Tuan Shaoling berdiri di belakang kita, ras prasejarah itu tidak akan pernah berani menyakitimu. Carlos mengangkat kepalanya dengan percaya diri. Ini seharusnya dianggap palsu. Tapi sayang sekali dia tidak tahu bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Usai berpamitan dengan Carlos, Clark kembali melakukan persiapan dan bergegas ke Vancouver 2 hari kemudian dengan suasana hati yang gembira. Di era ini, segala sesuatu harus dihebohkan. Begitu pula dengan menjadi pejabat. Selebritis menghebohkan skandal, sedangkan pejabat menghebohkan prestasi politik. Carlos benar. Dia baru saja datang untuk bekerja di Amerika Utara. Meskipun mereka memiliki kekuasaan yang kuat di tangan mereka tidak mendapatkan pengakuan yang tulus dari orang-orang di sini. Untuk mengubah situasi ini, mereka berdua harus melakukan sesuatu sesegera mungkin. Memberikan hasil yang mengesankan. Haha, kalau kamu ngantuk banget pasti ada yang kasih bantal. Apa yang menimpa keluarga Ford kali ini hanyalah kesempatan anugerah Tuhan. Senjata. Clark sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Ketika orang lain menangkap penjahat, mereka hanya bisa menangkap manusia. Tetapi kali ini, saya memiliki kesempatan untuk menangkap ras berada prasejarah. Sungguh sebuah pencapaian. Jika kita akhirnya bisa menggunakan hukum untuk berhasil menghukum ras prasejarah tersebut, kita tidak akan mengharapkan adanya kejahatan serius, hanya perkelahian atau cedera pribadi. Pada saat itu, sebagai kasus pertama yang berhasil menjerat ras prasejarah, kasus ini tentunya akan menjadi peristiwa sejarah besar dan menjadi tonggak sejarah dalam dunia hukum dan dunia manusia. Dan sebagai orang yang menyelesaikan kasus ini sendirian, saya pasti akan meninggalkan jejak dalam sejarah profesi hukum. Ketika saatnya tiba, kredit saya tidak akan pernah hilang, dan posisi saya akan aman sepenuhnya. Memikirkan hari-hari indah di masa depan ketika dia akan memiliki kekuatan besar, Clark merasa seperti berada dalam keadaan ekstasi. Namun, kali ini dia menghadapi ras prasejarah yang kuat, dan bahayanya masih besar. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan New York, Clark melamar 200 tentara tambahan dari Korps Manusia yang ditingkatkan pemerintah federal bumi, pergi ke Vancouver bersama dirinya sendiri. Dengan cara ini, meskipun orang dari ras prasejarah menjadi marah, saya yakin 200 orang yang ditingkatkan akan cukup untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan menangkap pihak lain dengan paksa. Tentu saja, ini untuk berjaga-jaga. Faktanya, Clark tidak berpikir bahwa ras prasejarah berani melakukan sesuatu padanya, karena dia adalah pejabat pemerintah federal bumi. Dan pemerintah federal bumi dipimpin oleh Zhao Emersu seorang diri yang memfasilitasinya, dan dengan dukungan Tuan Shaoling, siapa yang berani merugikan pemerintah federasi bumi? Haha, hidup ini sangat indah. Clark duduk kembali di kursi kabin dan memejamkan mata dengan puas. Sangat disayangkan dia belum menyadari siapa yang akan dia hadapi saat pergi ke Vancouver kali ini. Jika tidak, dia pasti akan merasa bahwa dia adalah meja kopi dengan tragedi di mana-mana. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa jam kemudian, pesawat Clark mendarat di Bandara Vancouver. Kemudian dia memimpin sekelompok pria dan memulai penyelidikan ras prasejarah itu dengan semangat 200%. Sebagai pejabat senior pemerintah Federasi Bumi Cabang Amerika Utara,
Clark memiliki yurisdiksi tertentu atas lembaga pemerintah besar di Amerika Serikat dan Kanada. Apalagi kali ini, dia telah mendapat izin khusus dari Carlos, sehingga dia bisa memanggilnya kapan saja waktu. Badan Intelijen Kanada melayani diri mereka sendiri. Maka di hari kedatangannya di Vancouver, Clark langsung menghubungi Badan Intelijen Kanada untuk menyelidiki ras prasejarah tersebut. Mungkin sulit bagi orang awam untuk menyelidikinya dengan jelas, tetapi bagi badan intelijen profesional, hal itu tidak memakan banyak waktu. Lagi pula, apa yang terjadi di jalan dilihat oleh banyak penonton, dan ada video pengawasan di jalan. Anda bisa mengetahui kemana Zhao Ling dan Jennifer pergi setelah mereka pergi, hanya dengan melihat video pengawasan. Oleh karena itu, badan intelijen dengan mudah menemukan keberadaan Zhao Ling dan Jennifer dan melaporkan mereka ke Clark. Clark tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia merasa ras prasejarah ini sepertinya tidak ada niat untuk menyembunyikan keberadaannya. Apakah kamu berani bersikap tidak bermoral karena kekuatanmu yang kuat? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa bumi sekarang dikuasai oleh kita manusia. Kalian ras prasejarah sebaiknya lebih damai, jika tidak Dengan cibiran menghina di dalam hatinya, Clark segera memimpin 200 tentara yang diperkuat dan bergegas ke hotel tempat Zhao Ling menginap. Merasa bersemangat sepanjang perjalanan, Clark segera memimpin anak buahnya ke sekitar hotel. Dia memerintahkan sebagian besar dari 200 tentara yang ditingkatkan untuk dipecah menjadi beberapa bagian dan menyelinap ke berbagai bagian hotel untuk menunggu perintah. Ketika semuanya sudah diatur, dia membawa 30 tentara yang tersisa ke sisi berlawanan dari hotel. Ikuti perintahku dan jangan bertindak gegabah, oke? Clark memandang ke hotel di seberang jalan dan berbisik. Ya, Tuan. 30 tentara yang diperkuat menanggapi dengan sungguh-sungguh. Clark mengangguk diam-diam. Dia memang seorang prajurit profesional dengan disiplin yang kuat. Dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin orang-orang menyeberang jalan dan masuk ke hotel. Tetapi pada saat ini, 3 BMW, yang mengawal sebuah Lincoln abu-abu perak, berhenti di depan hotel. Lebih dari selusin pengawal berjas hitam dan kacamata hitam keluar dari BMW, lalu membuka pintu Lincoln abu-abu perak, dan melihat seorang wanita oriental yang sangat cantik keluar dari mobil dengan anggun. Cantik sekali. Clark memandang wanita itu dengan penuh minat. Wanita ini mengenakan jaket berwarna krem, dengan sosok langsing dan montok, serta sepasang kacamata hitam ekstra besar di pangkal hidungnya, yang hampir menutupi separuh wajahnya. Terlihat juga bahwa wajahnya sangat halus dan cantik. Tiba-tiba, Clark sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa dia sepertinya pernah melihat wanita ini di suatu tempat. Sayangnya, karena sebagian besar wajahnya ditutupi oleh kacamata hitam, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu untuk beberapa saat. Apakah menurutmu wanita itu tampak familiar? Clark merenung sejenak dan bertanya kepada beberapa prajurit tambahan di sekitarnya dengan suara rendah. Para prajurit yang diperkuat menoleh dan melihat sekeliling ketika mereka mendengar ini, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Dia cantik sekali, tapi dia terlihat familiar. Siapa itu? Semua orang bingung dan mengingatnya dengan cermat. Saat ini, wanita tersebut sudah memasuki hotel di bawah perlindungan pengawal. Oke, jangan dipikir-pikir, kita mulai urusannya. Clark melambaikan tangannya dan segera memimpin orang-orang menyeberang jalan dan masuk ke lobi hotel. Lebih dari 30 dari mereka datang bersama-sama. Mereka sudah menarik perhatian, dan ditambah dengan fisik yang kuat dari para prajurit yang diperkuat, mereka segera menarik semua orang di aula untuk melihat mereka dan berbisik. Clark mengangkat kepalanya dengan bangga, mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya, dan mengarahkan orang-orang langsung ke lift. Pada saat ini, wanita sebelumnya dan sekelompok pengawal sudah memasuki 2 lift di sebelah mereka. Siapa wanita ini? Dia masih terlihat familiar. Sayangnya, dia memakai kacamata hitam. Jika dia bisa melihat seluruh wajahnya, dia pasti bisa mengenalinya. Clark memandang wanita di dalam lagi melalui pintu lift yang akan ditutup. Pada saat ini, dengan bunyi ding, lift lain terbuka. Clark segera memimpin beberapa tentara yang diperkuat dan berjalan masuk, meninggalkan yang lain menunggu lift berikutnya. Segera, lantai 12 tercapai. Clark dan yang lainnya keluar dari lift dan melihat wanita dari sebelumnya, memimpin pengawal lebih jauh ke koridor. Apakah wanita ini juga datang ke lantai 12? Clark bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya terbelalak karena dia mengetahui bahwa wanita itu benar-benar berjalan menuju kamar 1218, dan menurut intelijen, orang yang tinggal di kamar itu adalah sasarannya kali ini. Mungkinkah wanita ini adalah pencuri wanita yang mencuri ramuan penguat keluarga Ford? Clark membuat tebakan di benaknya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Menurut deskripsi intelijen, pencuri wanita itu bernama Jennifer. Dia adalah wanita berkulit putih berambut pirang. Dia sama sekali tidak cocok dengan wanita ini. Saat itu, pintu kamar terbuka, lalu keluarlah 2 pengawal yang tingginya tak kurang dari 2 meter dan sekuat tangga besi. Kedua pengawal menara memberi hormat singkat kepada wanita itu, lalu mempersilakan dia masuk ke kamar, menutup pintu, dan berjaga di kedua sisi pintu.
Para pengawal yang mengikuti wanita itu sebelumnya juga berdiri di koridor dalam diam dengan wajah dingin. Tuan, hati-hati. Saya merasa para pengawal ini juga orang-orang yang ditingkatkan. Seorang prajurit yang ditingkatkan di belakangnya tiba-tiba berbisik. Apa? Menggunakan orang yang diperkuat sebagai pengawal? Clark berkata dengan terkejut, tampaknya ras prasejarah tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki sumber keuangan yang besar. Oke, ayo pergi ke sana. Dia melambaikan tangannya dan berjalan bersama tentara yang diperkuat. Sebelum mereka sampai di pintu kamar, mereka dihentikan oleh sekelompok pengawal. Kami dari pemerintah Federasi Bumi Cabang Amerika Utara. Jika Anda ada hubungannya dengan bos Anda, pergi dan laporkan, kata Clark dengan sedikit cemberut. Kedua pengawal mirip menara besi itu tanpa acuh tak acuh, dan salah satu dari mereka berkata, maaf, bos kami agak sibuk, jadi kami tidak akan melihat tamu hari ini. Apa? Katakan lagi. Wajah Clark menjadi pucat. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Kami dari pemerintah Federasi Bumi. Kami datang ke bosmu kali ini untuk melakukan urusan resmi. Hati-hati, aku akan menangkapmu karena menghalangi bisnis resmi. Pengawal menara bahkan tidak mempedulikannya dan terus berkata dengan dingin, maaf, bos kami tidak melihat pengunjung. Tidak peduli siapa Anda, silakan kembali. Terlalu sombong. Api jahat berkobar di hati Clark. Dia belum pernah melihat pengawal sombong seperti itu, dan bahkan orang-orang dari pemerintah Federasi Bumi berani menghentikannya. Dia mendengus dingin, jangan kira aku tidak tahu siapa bosmu. Katakan padanya bahwa kita manusia masih mengendalikan dunia ini. Sekalipun dia punya kekuatan, dia tetap harus mematuhi pengelolaan kita. Manusia. Minggir dan segera biarkan dia datang menemuiku. Pengawal menara akhirnya menundukkan kepalanya dan sedikit menyipitkan matanya. Bos kami juga mengatakan bahwa dia tahu siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini hari ini. Tetapi dia tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Selain itu, saya ingin untuk menasihati Anda, jika Anda ingin mengikuti bos kami sedang membicarakan banyak hal, tetapi level Anda tidak cukup tinggi, jadi pergilah ke atasan Anda. Apa? Levelku tidak cukup? Paru-paru Clark hampir meledak. Dia sudah tidak sabar lagi, melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, lakukan. Tangkap pengawal ini, aku ingin melihat apakah orang-orang di dalam bisa keluar. 30 tentara yang diperkuat di belakangnya hendak segera maju. Tetapi tiba-tiba, pemimpin di antara mereka tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar, jangan mengambil tindakan dulu. Clark benar-benar menjadi gila. Bahkan jika dia dihentikan oleh sekelompok pengawal, dia tidak menyangka salah satu orangnya tidak akan mematuhi perintah sekarang. Dia berbalik dan melotot, apa yang kamu lakukan? Berani melanggar perintah? Sebelum dia selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa petugas yang memimpin tim menjadi pucat dan terus mengedipkan mata padanya. Mengapa kamu mengedipkan mata ketika ada yang ingin kamu katakan? Clark berkata dengan tidak sabar. Baik Pak. Petugas itu segera berdiri dan berkata dengan wajah serius, Pak, saya baru saja mengamati lingkungan sekitar dan ternyata kami mencari di tempat yang salah. Mencari di tempat yang salah? Sial, bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Anda bahkan tidak akan percaya jika mengatakan ini. Tapi ini cukup membuat Clark menyadari sesuatu. Dia tahu karakter petugas ini, dan dia bukan tipe orang yang berbicara omong kosong. Memikirkan hal ini, Clark mendekati petugas itu dan bertanya dengan tenang, apa yang sedang kamu lakukan? Jejak keringat dingin mengalir dari dahinya, dan suara petugas itu bergetar, Tuan. Jika Anda bisa mempercayai saya, segera bawa orang keluar dari sini. Saya akan menjelaskannya kepada Anda saat kita keluar. Segera bawa orang pergi. Ketika Clark mendengar ini, dia secara naluriah ingin menolak. Sebagai lelucon, pejabat pemerintah federal bumi yang bermartabat datang untuk menangkap seseorang, tetapi bukannya menangkapnya, dia malah ditakuti oleh pengawal pihak lain. Begitu hal memalukan seperti itu terungkap, bagaimana saya bisa terus bergaul di kantor? Itu akan membuat orang tertawa sampai mati. Novel, namun tak lama kemudian, Clark menjadi tenang, karena ia menemukan petugas di depannya pucat, dengan keringat dingin di dahinya. Dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Orang ini selalu tangguh, rapi, dan berani. Aku belum pernah melihatnya takut pada apapun, tapi sekarang, firasat buruk di hati Clark menjadi semakin kuat. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres sekarang, dan kita harus segera pergi. Dia bertindak sederhana. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia tidak membuang waktu. Dia berbalik dan pergi, ayo pergi. Petugas itu menghela nafas lega, segera melambaikan tangannya, dan mengikuti bawahannya dari dekat. Segera, semua orang meninggalkan hotel dan kembali ke mobil mereka. Saat ini, Clark bertanya dengan serius, apa yang terjadi? Apa yang baru saja kamu temukan? Tuan, apakah Anda masih ingat wanita yang masuk ke kamar itu? Apa yang terjadi dengan wanita itu? Clark sedikit terkejut. Saya baru saja memikirkannya dengan hati-hati, dan akhirnya teringat siapa dia. Petugas itu menelan ludah, mengeluarkan ponselnya untuk online, dan menemukan gambar, Pak. Lihat wanita di foto ini. Dia sama saja. Wanita yang baru kita temui. Apakah mereka sama persis?
Clark melihatnya dengan bingung dan melihat bahwa gambar itu juga menunjukkan seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam. Kecuali perbedaan pakaiannya, keseluruhan penampilannya sama persis. Petugas itu tidak berbicara. Dia menekan jarinya pada layar ponsel dan menggerakkannya ke atas. Akhirnya, nama di bawah gambar itu terungkap. Clark tidak bereaksi sejenak dan bertanya tanpa sadar ada apa dengan Chu Zixin? Apakah ada yang aneh dengan nama ini? Menurutku tidak ada apa-apa. Kata-katanya berhenti tiba-tiba, matanya seperti katak, dan selebar bola pingpong. Tenggorokannya kering, dia menunjuk ke foto itu dan berkata dengan keringat di wajahnya mungkinkah ini Chu Zixin? Petugas itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap, Clark merasa pusing dan hampir terjatuh di kursi mobil tanpa bisa bangun. Dia berteriak dalam hatinya ya Tuhan, betapa bodohnya aku harus menerima misi ini? Ini? Bukankah ini meminta kematian? Petugas itu memandang Clark dengan penuh simpati, meratapi dalam hatinya. Nama Chu Zixin sendiri bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa terkenalnya itu hanyalah sebuah bintang. Namun pertanyaan kuncinya adalah, siapa yang berani memprovokasi orang yang berdiri di belakang Chu Zixin? Itu berarti hidup dengan tidak sabar. Kini banyak orang yang mengetahui bahwa bintang papan atas internasional Chu Zixin sebenarnya adalah wanita Zhao Ling. Tapi sekarang Chu Zixin benar-benar muncul di hotel dan memasuki kamar seorang pria. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Chu Zixin memiliki cinta baru. Namun, petugas yakin kemungkinan ini lebih kecil dibandingkan kemungkinan tikus jatuh cinta pada kucing dan melahirkan anak anjing. Cuma bercanda, jika ada pria seperti Zhao Ling, jangan cari pria lain. Betapa lucunya seorang wanita melakukan hal bodoh seperti ini? Karena yang pertama mungkin salah, maka hanya ada kemungkinan kedua. Chu Zixin sebenarnya ada di sini untuk bertemu kekasihnya. Dengan kata lain, orang-orang di ruangan itu sama sekali bukan ras prasejarah, melainkan orang pertama di bumi saat ini. Orang-orangnya adalah Zhao Ling. Kalau dipikir-pikir, rasanya tragis. Saya dan yang lainnya datang untuk menangkap Zhao Ling dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar semangat seorang pejuang yang tak kenal takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Naik dan minta maaf kepada Tuan Zhao Ling, atau segera pergi dari sini? Clark bertanya dengan getir sekarang dan dia tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Ayo pergi dulu. Petugas itu berpikir sejenak dan menyarankan bukankah pengawal baru saja mengatakan itu? Tuan Zhao Ling tidak akan menemui tamu hari ini. Jika kita naik dengan gegabah sekarang, kemungkinan besar akan membuat Tuan Zhao Ling bahkan lebih tidak senang lagi. Ya, Anda tidak boleh membuat Tuan Zhao Ling tidak bahagia lagi. Clark mengangguk penuh semangat seperti ayam mematuk nasi, merasa lebih ketakutan di dalam hatinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya jika dia baru saja masuk ke rumah secara impulsif. Bahkan sekarang, hatinya gemetar Tuan Zhao Ling punya banyak orang. Anda seharusnya tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi dengan saya, kan? Oh, akhirnya saya sampai di tempat saya sekarang, tapi jangan melakukannya karena masalah ini. Tariklah. Omong-omong, Tuan, haruskah Anda segera melaporkan situasi di sini kepada Tuan Carlos? Sebenarnya Tuan Zhao Ling lah yang diprovokasi oleh keluarga Ford, dan Tuan Carlos tidak tahu apa-apa dan malah membantu keluarga Ford. Saya takut. Petugas itu tidak melanjutkan. Clark mengerti. Dia dan Carlos berada di kapal yang sama. Tentu saja, dia harus mengingatkannya sesegera mungkin. Oke, saya akan segera menelepon Tuan Carlos. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya. Pemerintah Federasi Bumi Amerika Serikat, New York, dan Amerika Utara saat ini, Carlos baru saja selesai meninjau dokumen dan sedang duduk di belakang mejanya dengan mata tertutup untuk bersantai. Tiba-tiba ponselnya berdering. Tanpa membuka matanya, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh ponsel tersebut dan menjawab panggilan halo. Saya Carlos, siapa kamu? Tuan Carlos, saya Clark. Hahaha, ini Clark. Bagaimana keadaan di Vancouver? Seharusnya tidak ada masalah. Haha, kamu selalu mantap dalam pekerjaanmu. Aku sangat lega. Carlos mengira Clark menelepon untuk menunjukkan kemampuannya. Tanpa diduga, telepon terdiam beberapa saat, lalu suara Clark bergetar saat dia berkata, Pak Carlos, saya tidak berhasil dalam masalah ini. Orang itu berstatus istimewa, dan saya benar-benar tidak berani menangkapnya. Carlos sangat tidak puas ketika mendengar ini. Saya tahu dia memiliki status khusus, tetapi meskipun dia adalah ras prasejarah, dia harus mematuhi hukum manusia kita. Clark, sejak kapan kamu begitu menunda-nunda dalam melakukan sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu sebelum pergi ke Vancouver? Saya benar-benar tidak berani Pak Carlos. Tahukah Anda siapa orang itu? Siapa itu? Hah, meskipun dia adalah presiden suatu negara, kamu harus menangkapnya. Tapi orang itu adalah Tuan Zhao Ling. Aku tidak peduli apakah dia Zhao Ling atau Li Su. Apa yang kamu katakan? Siapa dia? Suara Carlos tiba-tiba naik satu oktav. Dia adalah Tuan Zhao Ling. Ulang Clark. Berdebar. Carlos sangat terkejut hingga dia tidak bisa duduk diam. Dia terjatuh dari kursi dan terduduk di tanah.
Wajahnya pucat, matanya kusam, dan dia tergagap. Bagaimana mungkin Tuan Shaoling? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan Jim Ford, Anda mendorong saya ke dalam lubang api. Suara Clark terdengar dari telepon Tuan Carlos. Anda baik-baik saja? Carlos segera mengangkat telepon dan berteriak, Clark, ceritakan situasinya segera dan detail. Jangan lewatkan satu detail pun. Cepat. Ya, Tuan Carlos. Clark menjawab, dan kemudian menceritakan semuanya secara rinci. Termasuk bagaimana dia menggunakan Departemen Intelijen setempat untuk melacak, bagaimana dia mengerahkan tenaga di hotel, bagaimana dia bertemu Chu Zixin, dan apa yang dia katakan kepada para pengawal itu, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Setelah beberapa saat, Clark bertanya, Tuan Carlos, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini sekarang? Apalagi yang bisa kami lakukan? Meskipun Tuan Shaoling tidak mengatakannya dengan jelas, karena dia menolak bertemu dengan Anda, itu berarti dia tidak puas dengan kami. Tapi kami tidak pernah menyinggung Tuan Shaoling sebelumnya. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Shaoling. Kami sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa kami membantu keluarga Ford. Jadi untuk melindungi diri kami sendiri, kami tidak punya pilihan selain menyerang keluarga Ford. Carlos mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Lalu memerintahkan Clark, segera gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyelidiki segala sesuatu tentang keluarga Ford. Tuan Shaoling tidak akan pernah menghadapi keluarga Ford hanya karena pencuri wanita. Ada hal-hal yang tidak kami ketahui. Tahu? Seperti mengapa keluarga Ford berperang demi ramuan penguat. Orang tua ini bisa duduk di posisinya saat ini, dan dia tentu saja tidak bodoh. Dia langsung menemukan kunci masalahnya. Tuan Carlos, kekuatan keluarga Ford di Amerika Utara sudah mengakar kuat. Saya khawatir hal ini tidak mudah untuk diperiksa, terutama karena kami baru di sini. Banyak orang tidak akan sepenuhnya bekerja sama dengan kami. Begitu keluarga Ford menggunakan pengaruh mereka untuk bersatu dengan kekuatan lain untuk melawan, saya khawatir kita tidak dapat mempertahankan posisi kita. Clark sedikit malu. Menurut Anda, mana yang lebih sulit untuk diganggu, Tuan Shaoling atau keluarga Ford? Tentu saja Tuan Shaoling. Dibandingkan dengan Tuan Shaoling, keluarga Ford bahkan bukan seekor cacing. Lalu mengapa Anda membuang-buang begitu banyak kata? Saat ini, tentu saja kami berada di pihak Tuan Shaoling. Dan jangan lupa, kami adalah pejabat pemerintah federal bumi, dan kami memiliki pasukan peningkat yang sangat besar di tangan kami. Alasan mengapa kami tidak menonjolkan diri di masa lalu adalah karena kami tidak ingin menimbulkan terlalu banyak konflik, agar konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Tetapi sekarang berbeda. Carlos berkata dengan sengit, sekarang Tuan Shaoling sedang duduk di Amerika Utara. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, itu akan menjadi penghalang besar bagi kekuatan-kekuatan itu. Keluarga Ford ingin menyatukan kekuatan-kekuatan lain. HMPH. Saya ingin untuk melihat siapa yang berani bertindak gegabah. Clark tiba-tiba menyadari, Tuan Carlos, Anda benar-benar pintar. Ini awalnya adalah hal yang buruk, tetapi setelah analisis Anda, ternyata menjadi hal yang baik. Kami sepenuhnya dapat menggunakan pengaruh Tuan Shaoling untuk mempercepat kendali kami atas utara Amerika. Hal yang baik? Haha, hal yang baik tidak mudah didapat. Bahkan jika kita ingin menggunakan pengaruh Tuan Shaoling, kita harus mendapatkan persetujuannya. Carlos mendecakkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya saya harus pergi ke Vancouver untuk bertemu Tuan Shaoling. Pertama, saya bisa meminta pengampunannya, dan kedua, itu bisa dianggap sebagai penyerahan diri. Bagaimanapun, kita mengandalkan pengaruhnya. Ini seperti memberitahu orang lain bahwa kita telah sepenuhnya menyerah padanya. Clark berkata dengan penuh semangat, Tuan Carlos, ada apa? Bisa bergabung dengan Tuan Shaoling adalah hal yang luar biasa. Bahkan jika orang lain ingin bergabung, mereka masih belum memiliki kesempatan. Tentu saja aku tahu ini, tapi, Carlos menyeka wajahnya, bagaimanapun, kita telah membuat Tuan Shaoling tidak bahagia kali ini. Saat kita bertemu, saya khawatir dia tidak akan memandang saya dengan baik, dan orang setingkatnya akan mengerutkan kening dengan santai. Begitulah menakutkan sampai-sampai saya sangat takut terkena serangan jantung. Clark ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Carlos, mohon tetap bersikap rendah hati saat saya bertemu dengan Anda. Selama Anda bisa mendapatkan pengampunan Tuan Shaoling, semuanya akan sia-sia. Rendah hati? Maksudmu berpura-pura menjadi cucu, kan? Ini, Clark berkeringat deras. Dia memang bermaksud demikian, tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung ketika berbicara dengan bosnya. Oke, saya mengerti maksud Anda. Berpura-puralah menjadi cucu. Anda benar. Selama Anda bisa mendapatkan pengertian Tuan Shaoling, semuanya akan sia-sia. Carlos menyentuh wajahnya saat berbicara, seolah ingin menguji ketebalan wajahnya untuk melihat apakah dia bisa berpura-pura lebih teliti terhadap cucunya. Tepat ketika Carlos dan Clark sedang berdiskusi bagaimana menyenangkan Shaoling, mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, Tuan Shaoling yang hebat sedang menderita pelecehan yang paling tidak manusiawi di dunia. Di Vancouver, di hotel, Shaoling sedang duduk di sofa, dan Chu Zixin berada di dekatnya, tanpa seolah-olah perpisahan lebih manis daripada pengantin baru. Jennifer,
Sebaliknya, duduk di seberangnya, meregangkan tubuh seksinya sepuasnya. Penampilannya yang anggun dan menawan sungguh menarik perhatian. Betapa indahnya memiliki keindahan di sekitar Anda dan menikmati pemandangan indah di seberang jalan. Saya khawatir siapapun yang terjebak di negara yang begitu lembut akan diliputi kebahagiaan. Tetapi pada saat ini, Zhao Ling sama sekali tidak senang. Dia memasang senyuman yang dipaksakan di wajahnya dan sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang mengalami pelecehan yang sangat besar. Pasalnya pemandangan indah ini sebenarnya mengandung misteri yang tersembunyi. Saat Chu Zixin masuk barusan, dia langsung merasa cemburu begitu melihat kehadiran Jennifer. Namun, kemampuan akting wanita ini sudah sangat bagus, sehingga rasa cemburu tidak terlihat sama sekali di wajahnya. Dia berjabat tangan dengan Jennifer dengan ramah dengan sikap hangat seorang rekan senegaranya yang bertemu dengan rekan senegaranya, lalu memperkenalkan satu sama lain, dan bahkan memuji orang lain. Kemudian, dia menarik Zhao Ling untuk duduk di sofa dengan cara yang intim. Namun masalah utamanya adalah sejak tadi, jari-jari wanita ini telah melingkari pinggang Zhao Ling. Zhao Ling sangat yakin bahwa pinggangnya pasti memar dan berwarna ungu. Yang lebih tak tertahankan lagi adalah wanita Jennifer ini jelas-jelas adalah seorang penyihir yang takut akan kekacauan di dunia. Dia justru duduk berhadapan langsung dan kemudian memutar tubuh halusnya secara sengaja atau tidak sengaja. Penampilan menawan dan memikat itu sungguh membuat orang terbelalak. Namun, ini semakin membuat Chu Zixin kesal. Dia pikir itu adalah provokasi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia membalas dengan gila-gilaan, tentu saja, menggunakan Zen dua jari pada Zhao Ling lebih keras. Zhao Ling diam-diam mengutuk yaya. Itu keterlaluan. Terlalu keterlaluan. Pinggang seorang pria adalah benjolan yang berharga. Bagaimana dia bisa mencubitnya dengan santai? Jika patah, kebahagiaan seksual seperti apa yang akan Anda miliki sebagai seorang wanita? Dan wanita itu, kamu harus memilih waktu untuk pamer. Misalnya saat kita sendirian, kamu bisa merayuku dan menemaniku, tapi masalah apa yang akan kamu buat dengan bersikap sombong saat ini? Suasana di ruangan itu aneh. Chu Zixin akhirnya menyerah untuk merusak pinggang Zhao Ling. Saat matanya bertemu dengan mata Jennifer, dia melihat sepertinya ada kilat yang menyambar di udara. Suster Jennifer benar-benar cantik. Lihat sosoknya. Aku khawatir pria manapun akan terkejut jika dia mengaitkan jarinya. Kata Chu Zixin sambil melirik Zhao Ling secara sengaja atau tidak sengaja. Situs Askme memilih 99 wanita paling diinginkan di dunia setiap tahunnya. Setahu saya, saudari Zixin, kamu menduduki peringkat pertama tahun ini. Jennifer berkata seolah dia iri. Itu hanya hal membosankan yang dibuat oleh sekelompok pria membosankan. Itu tidak menarik. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kakak Zixin bisa membuat pria di seluruh dunia jatuh cinta padanya. Kehormatan dicintai oleh ribuan orang adalah dambaan setiap wanita. Wanita lain mungkin peduli untuk dicintai ribuan orang, tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dalam hidup ini, aku hanya peduli pada mata satu pria. Kata Chu Zixin sambil menatap Zhao Ling, dan bertanya dengan penuh kasih sayang sungguh, kamu pria bau? Hehehehe. Zhao Ling menggaruk kepalanya sambil tersenyum konyol dan bertanya, ngomong-ngomong, Zixin, kenapa kamu tiba-tiba datang kepadaku? Aku merindukanmu. Kenapa? Jika kamu tidak menyambut orang lain, apakah kamu takut mereka akan mengganggu perbuatan baikmu? Kata Chu Zixin sambil setengah tersenyum. Zhao Ling mengedipkan mata dan berkata, lihat apa yang Anda katakan. Apa yang Anda maksud dengan mengganggu perbuatan baik saya? Sekilas saya tahu bahwa Anda berpikir salah. Nona Jennifer meminum ramuan penguat dalam 2 hari terakhir dan menjadi lemah selama seminggu. Jadi lebih aman untuk tinggal di sini. Itu saja, tidak ada yang terjadi pada kami. Tidak peduli apa yang kamu punya. Di dunia sekarang ini, tidak ada yang tahu kapan akhir akan tiba. Mungkin jika kita tidur hari ini, kita tidak akan pernah bisa membuka mata lagi besok. Sayangnya, bagi seorang wanita, bersama pria yang cakap akan ini adalah berkah kita. Kan, Suster Jennifer? Wanita biasa tidak akan malu untuk mengatakannya pada saat ini, tetapi Jennifer mengangguk dengan tegas ya, saudari Zixin telah mengungkapkan apa yang kami para wanita rasakan. Di dunia sekarang ini, hal itu dapat membuat kami para wanita tidak mengkhawatirkannya setiap hari. Para pria, sebenarnya tidak banyak. Apakah ini sebuah pengakuan? Nak, kamu terlalu belak-belakan. Zhao Ling terbatuk dan bertanya, Zixin, bukankah kamu sedang syuting film? Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Chu Zixin menghela nafas, jadwal film itu tidak mendesak. Aku merindukanmu jadi aku datang menemuimu. Sayangnya, sebenarnya aku bertanya-tanya apakah aku harus mengubah arah pengembangannya. Sejak terakhir kali raksasa batu itu datang, sudah ada banyak masalah dalam masyarakat manusia. Ada perasaan krisis. Masyarakat semakin berkurang minatnya untuk menonton film. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam industri film dunia. Saya berpikir mungkin saya harus berhenti membuat film hiburan di masa depan dan berpartisipasi dalam lebih banyak upaya kesejahteraan masyarakat.
Saya ingin menggunakan ketenaran saya hari ini untuk menenangkan hati orang-orang. Itu ide yang bagus. Zhao Ling menyentuh dagunya dan mengangguk. Saya akan menelepon saudara Hao dan yang lainnya nanti dan mendiskusikan bagaimana perusahaan impian akan menggunakan sejumlah uang untuk menyiapkan dana besar, dengan Anda sebagai ketua kehormatannya. Menghususkan diri dalam kegiatan amal yang menghibur orang. Chu Zixin berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata perusahaan impian telah melakukan kegiatan amal selama beberapa tahun ini, dan itu telah dilakukan dengan sangat baik, jadi lebih baik tidak mengganggu rencana perusahaan yang ada karena saya. Saya juga telah membuat sejumlah uang selama bertahun-tahun. Uang? Jadi saya akan melakukan ini dengan uang saya sendiri. Gadis bodoh, kenapa kamu masih begitu jelas padaku? Zhao Ling dengan lembut mengusap wajah Chu Zixin dengan jari-jarinya. Perusahaan memang telah melaksanakan rencana amal, tetapi arah pengembangan dari rencana tersebut terutama pada proyek harapan, perawatan medis, DLL. Meskipun ini juga dapat membantu menstabilkan hati masyarakat. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak fokus pada aspek ini. Jika Anda kebetulan memiliki ide ini, maka saya akan mengambil kesempatan untuk membuka dana amal khusus untuk aspek ini. Wajah Chu Zixin memerah ketika dia disentuh, dan tubuhnya melunak dan dia mendekat ke lengan Zhao Ling. Hei, ada orang di sini. Bisakah Anda memperhatikan dampaknya? Jennifer memutar matanya dan berteriak tidak puas ngomong-ngomong. Zhao Ling, apa yang akan kamu lakukan terhadap keluarga Ford? Kirim seseorang untuk menangkap mereka. Menginterogasi orang di belakangnya? Zhao Ling menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu melakukan ini sendiri. Seseorang secara alami akan melakukannya untuk saya. Siapa? Clark yang baru saja pergi seharusnya memanggil Carlos terakhirnya. Haha, jika Carlos itu cukup pintar, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku merasa aneh ketika membicarakan hal ini. Baru saja kamu sepertinya sudah tahu bahwa Clark akan datang. Siapa yang memberitahumu? Jennifer bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, Nona Jennifer sayang, menurutmu selain memiliki kekuatan, aku hanyalah seorang penyendiri, bukan? Zhao Ling memeluk pinggang ramping Chu Zixin dengan cara yang lucu. Saya sendirian mempromosikan pemerintah Federasi Bumi. Apakah menurut Anda saya akan cukup bodoh untuk tidak memasukkan orang-orang saya sendiri ke dalamnya? Selain itu, setelah bertahun-tahun pembangunan, perusahaan impian telah menjadi perusahaan terbesar di dunia, dan cakupan bisnisnya mencakup hampir semua negara. Haha, pada kenyataannya, sampai batas tertentu, ini adalah sumber intelijen terbaik. Oh, aku lupa tentang ini. Jennifer menepuk keningnya dan bertanya lagi, tetapi meskipun demikian, mengapa kamu harus membiarkan Carlos yang menangani masalah ini? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya dapat dengan mudah menangani keluarga Ford Bar. Itu tidak mudah. Tentu saja karena aku malas. Chu Zixin tiba-tiba menyela. Malas? Apa maksudmu? Jennifer tidak tahu kenapa. Haha, jika kita menghabiskan lebih banyak waktu dengan adikku, kamu akan tahu bahwa pria ini adalah pasien kanker stadium akhir yang pemalas. Dia adalah tipe orang yang bisa duduk tetapi tidak pernah berdiri, dan bisa berbohong. Turun tapi tidak pernah duduk. Dia adalah orang yang super malas, jadi dia tidak akan pernah melakukan banyak hal tanpa melakukannya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menjadi malas seperti yang kamu katakan? Zhao Ling mendengus dan menampar pantat Chu Zixin. Oh, jangan bergerak. Chu Zixin berteriak dengan wajah merah. Ngomong-ngomong, sebelum saya datang, Sister Insue menelepon saya dan mengatakan bahwa para ilmuwan di pangkalan penelitian ilmiah Shengtang akan melakukan terraform Mars. Selesai? Kapan Anda akan mulai menerapkannya? Zhao Ling mengatupkan bibirnya dan berkata, mari kita tunggu sampai urusan keluarga Ford diselesaikan kali ini. Bahkan dengan kemampuan saya, rencana transformasi Mars akan memakan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan, jadi saya tidak bisa terburu-buru. Saya akan menunggu sampai masalah ini selesai. Saya akan mengambil langkah pertama dari rencananya terlebih dahulu. Jennifer membuka mulutnya karena terkejut. Apa rencana transformasi Mars? Hei, saya berencana mengembangkan real estate di Mars. Ini adalah kesenangan kelas atas, tapi harganya cukup murah. Harganya hanya 998. Apakah Nona Jennifer tertarik memesan villa kelas atas? Zhao Ling bercanda sebuah senyuman. PFFT, ini masih 99, kamu hanya belanja TV. Chu Zixin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudari Jennifer, jangan dengarkan omong kosongnya. Rencana transformasi Mars ini tidak mengacu pada Mars di sini, tetapi Mars di dunia paralel lain. Dia berencana mengubahnya agar cocok untuk tempat tinggal manusia. Kalau begitu marilah kita penduduk bumi berimigrasi ke sana, untuk mencegah umat manusia dimusnahkan oleh raksasa batu. Bagaimanapun, raksasa batu belum mampu memasuki alam semesta paralel. Jennifer tercengang. Apa ini? Bahkan alam semesta paralel telah muncul. Kenapa? Kakak Jennifer tidak percaya? Chu Zixin berkata sambil tersenyum. Haha. Sebenarnya kita baru saja kembali dari alam semesta paralel beberapa hari yang lalu. Di sana juga ada bumi, tetapi proses pengembangannya berbeda dengan kita.
Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa pergi dan melihatnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Jennifer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Oh, hidupmu benar-benar di luar imajinasi. Kamu bahkan pernah ke alam semesta paralel. Bagaimana orang biasa bisa mendapatkan pengalaman ajaib seperti itu? Saudari Zixin, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang alam semesta paralel itu? Apakah kamu melihat di sana? Di sana? Saya ingat kita pertama kali muncul di Mars, lalu naik pesawat luar angkasa ke bumi. Sebenarnya itu adalah dinasti Shang di Tiongkok kuno, tetapi juga sangat berbeda. Selanjutnya, Chu Zixin mulai berbicara perlahan tentang pengalamannya di alam semesta paralel. Sementara Jennifer mendengarkan dengan cermat dan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Waktu berlalu begitu cepat. Pada malam hari, mereka bertiga pergi ke restoran untuk makan malam dan beristirahat sejenak sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Keesokan paginya, sebuah pesawat penumpang mendarat perlahan di Bandara Vancouver. Clark memimpin orang-orang untuk menunggu di luar bandara. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang pria Latin gemuk berjalan keluar, dikawal oleh beberapa pengawal. "Bagaimana kabarmu? Apakah Tuan Zhaoling masih di hotel?" Carlos bertanya. Clark mengangguk. "Ya, kami masih di sana. Menurut laporan dari orang-orang kami yang tinggal di sana, Tuan Zhaoling tidak keluar hari ini. Tuan Carlos, apakah Anda perlu mencari tempat untuk istirahat dulu dan menunggu sampai besok untuk lihat Tuan Zhaoling?" "Tidak, saya di sini bukan untuk jalan-jalan. Saya tidak ingin istirahat. Kirim saya ke hotel. Saya ingin segera mengunjungi Tuan Zhaoling. Ini akan menunjukkan ketulusan saya." Carlos melambaikan tangannya, segera menundukkan kepala dan masuk ke dalam mobil. Lalu rombongan meninggalkan bandara. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang tiba di hotel tempat Zhaoling menginap. "Clark, tolong tunggu di bawah bersama seseorang, aku bisa naik sendiri," perintah Carlos, turun dari mobil dan masuk ke hotel. Naik lift ke lantai 12, Carlos berjalan melewati koridor yang kosong dan akhirnya sampai di pintu kamar 1218. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pelan sial. Dang, masuk, pintunya tidak terkunci. Sebuah suara yang jelas terdengar dari dalam. Carlos merapikan pakaiannya, lalu perlahan membuka pintu dan masuk. Di aula kamar, seorang pria muda sedang duduk di sofa sambil bermain gembira dengan ponselnya. Di sisi lain, dua wanita cantik sedang menonton TV dengan remote control. Carlos menganggap dirinya ahli bahasa Mandarin dan berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Dia dengan jelas mendengar kata-kata seperti tiga sabuk satu. Shunzi terus-menerus keluar dari ponsel pemuda itu. "Aku sebenarnya sedang bermain Landlords. Aku tidak menyangka orang nomor satu di dunia juga ingin memainkan game ini. Dia sangat ramah kepada orang-orang." Carlos mengagumi dalam hatinya. Bermain tuan tanah disebut dekat dengan rakyat? Jika Zhaoling mendengar ini, dia pasti akan tertawa atau menangis. Tapi dunia memang seperti ini, status dan kekuatan menentukan segalanya. Jika seorang atasan bersikap santai saat bertemu dengan bawahannya, itu disebut ramah terhadap rakyat. Carlos menutup pintu dengan lembut, lalu menyesuaikan ekspresinya dan berkata, "Halo, Tuan Zhaoling. Saya Carlos, Direktur Pemerintah Federal Bumi di Amerika Utara. Saya minta maaf karena mengganggu Anda hari ini." "Baiklah, duduklah sebentar dan aku akan menghabiskan kacang hari ini sebelum kita bicara." Zhaoling berkata dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. "Apakah ini unjuk kekuatan? Sepertinya Tuan Zhaoling berencana untuk menggantung saya sebentar sebagai hukuman karena membantu keluarga Ford." Carlos mengira dia bijaksana dan menebak-nebak dalam pikirannya. Lalu segera berjalan ke sofa dan duduk dengan setengah pantatnya dengan lembut. Jika Zhaoling tahu apa yang dia pikirkan, apakah dia akan tertawa sampai mati dan memamerkan kekuatannya? "Cuma bercanda sobat, kamu sebenarnya hanya ingin bermain kartu ya? Kamu orang tua datang di waktu yang salah." Saat ini, Chu Zixin membuat secangkir teh seperti nyonya rumah, berjalan mendekat dan menaruhnya di meja kopi Tuan Carlos. "Silakan minum teh, sama-sama." "Terima kasih Nona Chu." "Haha, putri kecilku adalah penggemar setiamu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku tanda tangan nanti?" Carlos langsung menyanjungnya. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Zhaoling, tentu saja mulailah dengan mencoba untuk menyenangkan nyonya rumah, yang biasanya merupakan trik yang terbukti benar. Tentu saja, untuk menyenangkan nyonya rumah, Anda harus memberitahu tuan rumah laki-laki, dan selalu memperhatikan kesopanan. Jika tidak, itu tidak disebut menyanjung, tetapi skandal. "Oke, tidak masalah. Aku ingin tahu berapa umur putrimu? Saya baru saja merayakan ulang tahun saya yang ke-10 bulan lalu." "Nona Chu, Anda mungkin tidak tahu bahwa kamar putri saya dipenuhi poster Anda. Dia sangat menyukai Anda. Setiap kali film Anda dirilis, dia meminta saya untuk membawanya. Dia pergi menemuinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak." Sanjungan Carlos langsung meningkat, yang bisa dikatakan sebagai pengalaman yang kaya. Chu Zixin sedikit tersenyum. "Benarkah? Haha, ternyata aku punya penggemar film kecil yang lucu.
Nanti aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan satu set album fotoku. Kamu bisa membantuku mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Ling Qianjin. Katakan saja aku harap kamu manis. Putri kecilku akan bahagia setiap hari dan tumbuh dengan sehat. Benarkah? Terima kasih banyak. Aku yakin gadis itu akan sangat senang ketika mendengar berita itu. Carlos berkata dengan penuh semangat, seolah dia akan melompat. Sungguh menyanjung, tapi Zhao Ling benar-benar kuat. Bahkan pemain besar seperti Carlos pun berhati-hati di depannya.